Oke, udah. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore Bapak Ibu dan kakak-kakak, Bapak Ibu dosen pengampu dan kakak-kakak asprak sekalian. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kelompok 19 eh, presentasi pada kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 yang akan mempresentasikan analisis tutupan lahan KHDTK Gunung Gelis menjadi kawasan healing forest menggunakan klasifikasi supervised support vector machine. Boleh next? Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Syira Nabila Syifa Dewantoro dengan NIM 1152371 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nasra Safira dengan NIM 11523. Perkenalkan, saya Selanjutnya, Al-Fatah Hakim Wijaya dengan NIM 1152319. Perkenalkan, aku Febrianti Nur Jubaidia, 1152243. Dan saya Tiara Sekar Putri dengan NIM 115211062. eh, tabel of content hari ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, tujuan, metodologi, hasil dan pembahasan, kemudian akan ditutup dengan kesimpulan. Selanjutnya pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk pendahuluan, ekosistem memiliki peran penting sebagai ruang ekologis yang menyediakan kebutuhan vital manusia seperti oksigen, air, dan jasa ekosistem lainnya. Wisata hutan untuk terapi kesehatan terbukti meningkatkan kesehatan fisik dan psikis dengan koneksi manusia alam yang memperkuat respon positif panca indera terhadap lingkungan hutan. Melalui analisis ini, menggunakan support vector machine yaitu SVM, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi area yang sesuai dan merumuskan langkah pengelolaan yang optimal. Boleh dilanjut? Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, tujuan dari kami adalah yang pertama menganalisis klasifikasi tutupan lahan menggunakan metode support vector dan melakukan uji kappa. Lalu yang kedua, menganalisis potensi lahan ke HDTK Gunung Gelis untuk healing forest. Dan yang ketiga, melakukan interpretasi dari hasil analisis potensi ke HDTK Gunung Gelis menjadi healing forest. Baiklah, selanjutnya untuk lokasi pengambilan data itu sendiri, yaitu di Selanjutnya HDTK. pengambilan data akan dijelaskan juga oleh rekan saya yang selanjutnya menjelaskan. Oke. Selanjutnya, lokasi pengambilan data yang kami lakukan sebelumnya, yaitu di kawasan KHDTK Gunung Gelis di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat. Di sini kami melakukan analisis dengan 4 titik masuk, yaitu ada jalur Cisempur, Jatiroke, Cinanjung, dan juga Cikahuripan dengan luas wilayah 338,31 hektar dengan batas utara di Desa Cinanjung dan Desa Raharja, batas selatan Desa Sawah Dadap dan Desa Mangunarga, batas timur di Desa Cikahuripan, dan juga batas barat di Desa Cisempur, Jatimukti, dan juga Jatiroke. Oke. Selanjutnya ada data biofisik dari Gunung Gelis Sumedang itu sendiri. Yang pertama, suhu rata-rata tahunan di daerah Gunung Gelis sekitar 23,679 derajat Celcius. Dan selanjutnya, kelembapan di daerah HDTK Gunung Gelis itu sendiri tergolong tinggi, yaitu dengan kisaran 86% hingga 93% dalam kategori sangat lembab. Selanjutnya ada curah hujan di daerah Jatinangor sendiri itu adalah 1 mm per hari atau dengan intensitas hujan ringan. Selanjutnya, ketinggian puncak Gunung Gelis itu sendiri berada di ketinggian 1.281 meter di atas permukaan laut dan memiliki kelerengan eh, kurang lebih dari 15%. Dan selanjutnya, kebisingan di daerah sekitar Gunung Gelis itu memiliki 55 desibel atau sangat tinggi dengan
permukiman yang paling dekat dengan Gunung Gelis. Selanjutnya ada parameter lingkungan yang digunakan untuk lokasi healing forest. Di sini kami memakai rujukan dari Komite Teknis Perumusan SNI tahun 2021, yang dimana kerapatan vegetasi untuk healing forest itu harus berada di tingkat sedang hingga rapat. Sedangkan untuk suhu dan kelembapan relatif, suhu itu di antara 20 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 40 sampai 60%. Sedangkan untuk tingkat kelerengannya datar hingga landai yaitu 0% hingga 15%. Sedangkan untuk kebisingannya harus kurang dari 50 desibel dengan kecepatan angin kurang dari 1 meter per detik dan kandungan ion negatif udara lebih dari 1000 ion per sentimeter kubik. Next. Sedangkan untuk metodologi yang pertama ada pengumpulan data lapangan, yang kedua dilakukan analisis klasifikasi tutupan lahan, kemudian ada uji kappa, dan yang terakhir menganalisis potensi wisata healing forest. Bisa di next. Lalu untuk analisis tuplahnya sendiri, dari KHDTK Gunung Gelis ini teridentifikasi ada 7 tutupan lahan, yaitu bambu, hutan campuran, kaliandra, lahan terbuka, mahoni, perkebunan, dan pinus. Boleh di next? Lalu untuk hasil uji kappa adalah metode yang digunakan untuk menilai tingkat akurasi peta. Nah, untuk rumusnya sendiri tertera pada slide dengan hasil kappa yang diperoleh pada menggunakan metode supervised support vector machine ini adalah 0,78, yang artinya kekuatan akurasinya sangat di taraf baik. Boleh di next? Selanjutnya ada kerapatan vegetasi. Kerapatan vegetasi yang berada di KHDTK Gunung Gelis ini memiliki kerapatan yang cukup tinggi, yaitu bisa dilihat dari warna kuning di sebelah poligon yang ada di sini. Kemudian parameter ini cukup cukup sesuai dengan parameter healing forest yang tercantum pada SNI 9006 tahun 2021. Bisa di next. Kemudian untuk parameter suhu, menurut ketentuan parameter healing forest yang tercantum pada SNI tahun 2021, suhu yang ideal pada rentang 20 sampai 26 derajat Celcius. Sedangkan suhu rata-rata di kawasan KHDTK Gunung Gelis adalah 23,67 derajat Celcius, yang bisa dikatakan kalau suhu ini termasuk ke dalam parameter healing forest yang tercantum pada SNI tahun 2021. Next. Selanjutnya adalah kelembapan relatif. Nah, kelembapan relatif area yang ideal untuk filling forest itu rentang 40 sampai 60%. Nah, sedangkan untuk analisis spasial yang telah dilakukan untuk pada KHDTK Gunung Gelis ini memiliki kelembapan relatif yang cukup tinggi, yaitu pada rentang di 50% sampai 70%. Selanjutnya adalah tingkat kelerengan. Nah, untuk tingkat kelerengan yang ideal itu ada pada rentang 0 sampai 15%, yaitu pada datar sampai landai. Sedangkan untuk berdasarkan analisis spasial yang telah dilakukan, kelerengan pada KHDTK Gunung Gelis ini memiliki rata-rata tingkat curam yang sangat tinggi dibanding kelerengan idealnya, yaitu sebesar 15 sampai 45%. Oke. Selanjutnya ada kecepatan angin. Di sini kecepatan angin itu sangat berpengaruh pada suatu tempat karena dapat mempengaruhi kondisi lingkungan dan cuaca di tempat tersebut. Salah satunya di KHDTK Gunung Gelis. Nah, kecepatan angin yang ideal menurut SNI nomor 9006 pada tahun 2021 mengenai healing forest yaitu sebesar paling besar itu 1 meter per detik. Nah, analisis spasial kecepatan angin pada KHDTK Gunung Gelis dilakukan untuk mempertimbangkan parameter
healing forest itu tersendiri, yaitu di mana paling besar yaitu di 1 meter per detik. Maka kesesuaian parameter itu sendiri dibagi menjadi dua, sesuai dan tidak sesuai, di mana parameter sesuai itu eh, kecepatan anginnya pada maksimalnya 1 mm per detik, sedangkan eh, yang tidak sesuai yaitu lebih dari 1 meter per detik. Dapat dilihat bahwa di sini eh, rata-rata kawasan di KHDTK Gunung Gelis memiliki kesesuaian di kecepatan angin dalam parameter healing forest. Selanjutnya, eh, kebisingan di sekitar di daerah Gunung Gelis itu sendiri. Nah, di sini menurut keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996 untuk kawasan perumahan, batas maksimal tingkat gangguan adalah 55 desibel dan 30 desibel di minimal tingkat gangguannya. Nah, jarak permukiman di Gunung Gelis itu sendiri kurang lebih di 3,8 km dari garis poligon yang telah dibuat. Dan yang paling jauh di 5 km dari garis poligon yang sudah dibuat. Nah, di sini eh, jaraknya itu sendiri dapat dilihat bahwa setiap parameter pada jarak 3,8 itu skor gangguannya tertinggi, dan juga skor gangguan terendah pada satu di jarak 4,6. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa Gunung Gelis itu dikelilingi dengan permukiman yang sangat rapat dan juga bising, dengan memiliki kebisingan 55 desibel. Selanjutnya, analisis plot yang memungkinkan sebagai healing forest. Setelah tadi dibuat peta untuk kebisingan di sekitaran Gunung Gelis, maka diperoleh perkiraan plot yang bisa digunakan untuk healing forest. Menurut Jurnal Ilmu Lingkungan, tutupan lahan mahoni memiliki kemampuan meredam suara atau kebisingan mulai dari 5,2 dB hingga 13,5 dB, dan tutupan lahan campuran 5,72 dB atau 7,82 dB. Sebenarnya kami setelah melakukan searching jurnal mengenai tutupan lahan yang memiliki pengaruh untuk penurunan kebisingan. Namun yang tertinggi ada di tutupan mahoni dan tutupan hutan campuran. Maka setelah didapatkan kemampuan meredamkan kebisingan karena tadi KHDTK dekat dengan pemukiman, maka diperoleh healing forestnya itu di tutupan lahan mahoni dan tutupan lahan campuran dengan elevasi yang lumayan tinggi. Nah, tingkat kebisingan ini berkurang drastis di area puncak atau lereng Gunung Gelis karena efek topografi atau vegetasi. Kontur berbukit menghalangi propagasi suara dari area rendah ke tinggi, sementara vegetasi alami berfungsi sebagai meredam, menciptakan suasana yang lebih tenang. Terus tingkatan kebisingan bisa diukur dalam desibel atau dB dan dipengaruhi oleh faktor kepadatan aktivitas, topografi, dan keberadaan vegetasi. Boleh next? Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya pertama itu tutupan lahan yang berada di KHDTK Gunung Gelis antara lain bambu, hutan, campuran, kaliandra, lahan terbuka, mahoni, perkebunan, dan pinus dengan hasil akurasi uji kappa adalah 0,78. Lalu ada yang kedua, KHDTK Gunung Gelis kurang berpotensi untuk dijadikan sebagai healing forest. Dan yang terakhir, tingkat kelerengan, kecepatan angin, kebisingan tidak memungkinkan untuk Gunung Gelis dijadikan sebagai healing forest. Namun ada beberapa wilayah yang dapat dijadikan sebagai healing forest. Tetapi untuk akses ke wilayah tersebut harus melewati jalan yang cukup curang. Hal tersebut menunjukkan bahwa KHDTK Gunung Gelis tidak bisa dijadikan sebagai healing forest. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan selama kami Selanjutnya, ini laporan. merupakan daftar pustaka dan jurnal-jurnal yang telah kami gunakan. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.